Halo fans setia Leslar Al-Fatih Bilar. Jumpa lagi dengan kami artis masa kini yang akan mengabarkan berita terhot dan terkini dunia selebritis di tanah air. Sebelum lanjut ke videonya, mari bersama-sama bangun channel kami dengan cara subscribe, like, komen, serta aktifkan loncengnya. Selamat menonton. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan setidaknya 162 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka akibat gempa bumi berkekuatan 5,6 di Cianjur, pada Senin tanggal 21 November tahun 2022. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil melalui akun Twitter pada Selasa, 22/11 dini hari. Ia mengatakan data korban didapat dari call center BPBD Cianjur, pada Senin malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tercatat 88 getaran atau gempa susulan sehingga menurut Ridwan, suasananya masih rawan. Hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, belum merilis data yang menguatkan pernyataan Ridwan Kamil. Ia juga mengatakan 2.345 rumah rusak berat dan sekitar 13.400 warga mengungsi. Tercatat 88 getaran atau gempa susulan sehingga menurut Ridwan, suasananya masih rawan. Hingga pukul 1 waktu Indonesia Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, belum merilis data yang menguatkan pernyataan Ridwan Kamil. Salah satu warga yang terdampak gempa di Kelurahan Bojong Herang mengaku masih kaget sekaligus was-was akan potensi gempa susulan. Eneng Rosida, 58, sedang menelepon keluarganya ketika gempa berkekuatan 5,6 itu mengguncang. Lagi ngobrol gitu, Masya Allah ini apa? Kaget ada yang jatuh dari dinding. Di belakang perabotan pada jatuh, astagfirullah. Terus berlindung di bawah meja, takut ada yang jatuh dari atas. Mau lari keluar, takut keburu jatuh di pikiran saya. Gemetaran sampai 2 jam, soalnya saya sudah tua, sudah lemah, jelas Eneng. Di Bojong Herang, Eneng mengatakan tidak ada korban jiwa. Namun sejumlah rumah warga rusak ringan hingga rusak berat akibat guncangan gempa. Rumah Eneng adalah salah satu yang rusak ringan. Tidak lama setelah gempa, listrik pun mati hingga malam hari. Setelahnya aliran air juga ikut mati. Warga kini harus melewati malam pertama pasca gempa dengan kondisi gelap gulita. Selain itu, Eneng mengatakan banyak warga memilih untuk tidur di luar rumah karena was-was akan gempa susulan. Orang-orang pada di depan rumah, di halaman rumah, sudah pada ngungsi di depan, takut ada susulan, makanya. Ya orang-orang ketakutan, kata Eneng kepada BBC News Indonesia. Hingga Senin, 21/11, malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat telah terjadi 62 kali gempa susulan, meski intensitas gempa susulan semakin kecil. BBC News Indonesia juga telah menghubungi salah satu warga di Desa Cugenang, salah satu desa yang paling terdampak parah oleh gempa. Namun dia mengatakan belum bisa berbicara karena situasinya masih sangat darurat. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah mengatakan angka korban diperkirakan bertambah. Pada Senin siang, jumlah yang meninggal 56 orang.
karena masih banyak warga terperangkap di tempat-tempat kejadian. Kita asumsikan yang meninggal dan luka-luka pun akan bertambah seiring waktu, kata Ridwan dalam kunjungannya ke Cianjur, dikutip dari Kompas TV. Ridwan menggambarkan situasi di lapangan masih keos, dan warga di tempat kejadian masih dilanda ketakutan, sehingga penanganan darurat banyak dilakukan di luar ruangan. Dijahit kepalanya, dijahit kakinya dilakukan di lapangan. Tindakan menormalisasi, ada yang stres, menangis, ada yang kepalanya baru dijahit dan sebagainya, jelas Ridwan. Dikutip dari detik.com, pantauan di lokasi menunjukkan bahwa korban gempa terus berdatangan ke RSUD Cianjur. Instalasi gawat darurat, IGD, disebut kewalahan menampung pasien. Para pasien digambarkan terpaksa menjalani perawatan di halaman rumah sakit. Rata-rata korban mengalami luka di bagian kepala hingga tangan. Tidak sedikit korban merupakan anak-anak, tulis laporan itu dikutip dari detik.com pada Senin, 21/11. Aliran listrik dan akses telekomunikasi di sejumlah lokasi terdampak juga sempat padam, meski di lokasi penanganan medis sudah mulai menyala. Sejumlah ruas jalan, salah satunya jalur akses antara kota Cianjur dengan puncak pun tertutup longsor dan pohon tumbang. Ridwan Kamil pun mengatakan telah meminta TNI Polri memberikan data terkait dampak gempa di banyak daerah di Cianjur yang terpencil. Juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Endra Atmawijaya mengatakan sedang memobilisasi personel dan alat berat ke lokasi untuk membersihkan akses jalan. Kondisi bangunan sekolah dasar di Cianjur setelah dilanda gempa, Sejin, 21/11. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, menyatakan korban meninggal banyak dilaporkan di 3 kecamatan, yakni Cilaku, Cianjur, dan Cugenang. Sejumlah bangunan juga rusak, mulai dari rumah, pondok pesantren, gedung pemerintahan, sekolah, hingga RSUD Cianjur. BNPB menyatakan akan segera mengaktifkan posko penanganan bencana dan membawa logistik untuk para pengungsi. Kalau kita lihat kerusakannya cukup masif.